Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi, kuliah ke-9 mengenai akuntansi perusahaan jasa, pengertian, tahapan, dan jenis transaksi. Sebelum dimulai videonya ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Hal-hal yang akan kita bahas pada bab kali ini adalah akuntansi dan perusahaan jasa, contoh perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, dan jenis-jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Mengenal akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa sesungguhnya hampir sama dengan akuntansi pada umumnya. Yang membedakannya adalah pada tidak adanya pengendalian barang dagang dengan siklus yang ada pada umumnya, seperti pembelian barang dagang, persediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Akuntansi dan perusahaan jasa. Perusahaan jasa menurut Philip Kotler merupakan perusahaan yang menawarkan satu elemen yang sifatnya intangible, tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Selain itu, pada transaksi tersebut tidak ada yang namanya perpindahan kepemilikan. Sementara menurut William J. Stanton, yang juga merupakan penulis Fundamental of Marketing, perusahaan jasa sebagai perusahaan yang tugasnya menjual berbagai jasa, di mana jasa sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dan tidak memiliki wujud konkret. Jasa sendiri ditawarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Jasa ini dapat dihasilkan menggunakan berbagai benda berwujud dan tidak berwujud. Perusahaan jasa sebagai perusahaan yang menjual berbagai produk atau layanan yang tak berwujud dengan tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Perusahaan jasa sendiri melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut. Contohnya jasa pendidikan atau kursus seperti kursus bahasa, sekolah, serta bimbingan belajar atau bimbel. Selain itu ada juga yang namanya jasa penginapan seperti hotel, asrama, mes, hostel, dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya jasa pada penyedia layanan komunikasi seperti televisi, seluler, telepon, radio, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya jasa perawatan tubuh, misalnya layanan spa, hotel, salon, dan lain sebagainya. Ada juga jasa profesi seperti akuntan publik, dokter, konsultan keuangan, konsultan hukum, hingga pada konsultan pajak. Ada juga jasa travel atau transportasi, misalnya penjualan tiket perjalanan, bus, dan sebagainya. Ada layanan reparasi dan instalasi seperti pada reparasi ponsel, bengkel, dan sebagainya. Contoh perusahaan jasa di Indonesia sendiri yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Ada properti dan real estate. Contohnya Agung Podomoro Land Terbuka, Alam Sutra Reality Terbuka, Sentul City, dan lain-lain. Ada perusahaan jasa konstruksi dan bangunan diantaranya Adikarya Persero, Pembangunan Perumahan Persero, dan lain-lain. Infrastruktur, utilitas, dan transportasi diantaranya perusahaan gas negara, jasa marga, dan lain-lain. Perusahaan jasa telekomunikasi diantaranya Telkom Indonesia Tbk, Indosat Tbk, dan lain sebagainya. Ada perusahaan jasa transportasi diantaranya Bluebird Tbk dan Garuda Indonesia Tbk, dan lain-lain. Ada perusahaan jasa keuangan diantaranya bank-bank di Indonesia, yaitu Bank Bukopin, Bank Jabar Banten, Bank DKI, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada lembaga pembiayaan, diantaranya Buana Finance Tbk, BFI Finance Indonesia Tbk, Indomobil Multijasa, dan lain sebagainya. Ada hotel, restoran, dan pariwisata, diantaranya Bayu Buana Tbk, Fast Food Indonesia, dan lain sebagainya. Ada kesehatan, diantaranya adalah Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, Prodia Widya Usada Tbk, dan lain sebagainya. Ada jasa komputer dan sarana lainnya, diantaranya adalah Multipolar Teknologi Tbk, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya perusahaan yang menyediakan serta menjual jasa yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan profesi, maka banyak pula pengelolaan yang harus memenuhi persyaratan umum agar memenuhi standar profesi. Selanjutnya kita masuk dengan karakter perusahaan jasa. Nah, karakteristik dari perusahaan-perusahaan jasa adalah yang pertama menjual jasa sebagai kegiatan utama. Perusahaan jasa bukanlah perusahaan yang menghasilkan suatu produk, karenanya kegiatan utamanya adalah menawarkan serta menjual suatu jasa yang ia miliki. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, sehingga jasa sendiri memiliki bentuk yang intangible atau tidak berwujud, sehingga perusahaan jasa tentunya tidak menjual produk yang dapat dilihat atau dapat disimpan. Selain itu, ada hasil yang tidak dapat disamakan. Nah, hasil dari usaha suatu perusahaan jasa juga sangat subjektif. Ia tergantung kepada kepuasan pelanggan, puas atau tidak, sehingga hasil usahanya tidak dapat dipukul rata terhadap semua konsumen. Cuman di sini ada standar tersendiri untuk perusahaan jasa. Selanjutnya masih dalam karakteristik perusahaan jasa, yang keempat, tidak ada standar harga yang umum. Nah, kebutuhan pelanggan umumnya akan selalu berbeda-beda tergantung kepada keinginannya serta keluhan yang ia miliki, sehingga harga jasa tidak bisa dipatok dan harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan konsumennya. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa sama halnya dengan berbagai jenis perusahaan lain. Perusahaan jasa juga memerlukan berbagai laporan keuangan. Dalam perancangan laporan keuangan inilah kemudian sangat penting pemahaman mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Berikut ini adalah tahapan dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, melakukan analisa transaksi. Yang kedua, membuat jurnal akuntansi. Yang ketiga, posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, membuat neraca lajur. Kemudian menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan membuat jurnal pembalik. Dan yang terakhir ada neraca akhir atau awal periode, karena neraca akhir di akhir periode merupakan neraca awal di awal periode. Sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, cuma di sini tidak ada yang namanya akun persediaan barang dagang. Jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Perbedaan dan karakteristik perusahaan menyebabkan perbedaan pada berbagai transaksi yang ada pada suatu perusahaan jasa. Berikut ini adalah beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada pembelian. Pembelian di sini kita jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua ada pendapatan. Yang ketiga ada pembayaran beban-beban lainnya. Yang keempat ada penerimaan piutang. Dan terakhir ada penanaman modal dan investasi. Kita masuk ke transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa sendiri diantaranya adalah pembelian perlengkapan kerja dan peralatan.
yang kesemuanya dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam hal pelayanan, bukan pembelian persediaan barang dagang. Selanjutnya, perusahaan jasa juga harus mencatat berbagai transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian. Misalnya, pada salon kecantikan melakukan pembelian berupa hair dryer, gunting, vitamin rambut, dan lain-lain. Maka setelah pembelian dilakukan, Anda harus segera mencatatnya dalam pembukuan usaha Anda. Selanjutnya ada transaksi pendapatan. Pendapatan ini haruslah dicatat pada daftar pembukuan tunai dan kredit. Pendapatan dari perusahaan jasa sendiri diantaranya didapat dari berbagai layanan yang telah ia berikan. Karena kemudian pengusaha jasa akan memberikan berbagai layanan terbaik kepada pelanggannya. Di sini ada transaksi pendapatan kredit, berarti dia bisa juga dibayar dengan piutang. Jasa bisa dihutangkan. Seperti pada pembangunan infrastruktur biasanya menyediakan jasa untuk dibayar secara kredit. Selanjutnya ada pembayaran beban-beban lainnya. Selain membeli berbagai keperluan seperti pada berbagai perlengkapan dan peralatan, perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan. Sebagai contoh, pada beban tagihan listrik, administrasi telepon, misalnya internet dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah transaksi penerimaan piutang. Hutang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna sehingga sesuai kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu dibutuhkan pencatatan bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada penanaman modal atau investasi. Pada saat perusahaan jasa pertama didirikan, pasti ada yang namanya setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik apalagi jika modal atau dana tersebut datang dari pihak lain atau pihak ketiga. The motivation for today, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu ibarat bersepeda. Agar tetap seimbang, Anda harus terus mengayuh atau harus terus bergerak. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.